Sudah aku katakan padamu dulu di saat kau berselingkuh dengan dirinya dan ketahuan olehku, maka di saat itu pula Zania yang kau kenal dulu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Zania yang sekarang adalah Zania yang siap membalaskan rasa sakit yang pernah dia terima dari orang-orang munafik yang berada di sekelilingnya. Zania yang sekarang adalah Zania yang akan mengambil semua apa yang seharusnya menjadi miliknya yang telah dirampas secara curang darinya. Ucapnya menjeda ucapannya, terkecuali kamu. Sambungnya. David tersenyum puas mendengar kalimat yang keluar dari mulut Zania, begitupun dengan Bella dan Aryan. Mereka puas melihat mimik wajah tertegun dan juga lesu dari Gama dan Farah kala mendengar ultimatum yang disampaikan oleh Zania. David berjalan mendekati sang istri dan menarik tangan Zania lembut dan berkata, "Ayo kita pulang, urusanmu sudah selesaikan." Ajak David lembut dan bertanya untuk memastikan jika istrinya sudah puas dengan apa yang dilakukannya. "Tidak Mas. Masih belum selesai, aku harus memberikan shock terapi pada kedua makhluk itu." "Apa lagi sayang?" tanya David. "Aku belum mengeluarkan kartu terakhirku Mas. Aku ingin membuka mata pria itu, bahwa wanita yang ada di hadapannya itu bukanlah wanita yang baik dan juga polos," ucapnya. Zania sengaja mengeraskan suaranya agar Gama dan Farah mendengar perkataannya dan benar saja, ia melihat mata Farah membola sempurna ketika kalimat itu diucapkan Zania tepat di hadapan dirinya dan juga Gama suaminya. Ia merasa jika Zania sudah mempermalukan dirinya, dan dirinya tidak terima dengan itu semua. "Apa maksud kamu Kak Nia? Kak David lihat apa yang dilakukan oleh istrimu. Dia belum puas membuat ibuku ditangkap, kini dia juga ingin memfitnahku di hadapan suamiku. Aku tahu Kak Nia mungkin belum bisa move on dari suamiku, tapi dia tidak perlu memfitnahku untuk mendapatkan cinta suamiku kembali," ucap Farah mendrama. Ia sengaja melakukan itu, agar David mengambil tindakan pada istrinya itu. Setidaknya ia berhasil membuat David curiga pada kakak tirinya itu, bahwa Zania masih mengharapkan Gama kembali padanya. "Farah apa yang kau katakan?" tegur Gama, namun senyum cerah terbit di wajahnya, seakan kalimat Farah bagaikan air dingin yang menyirami panas tubuhnya, membuatnya bahagia, namun kebahagiaan itu ia simpan rapat-rapat di hatinya. Gama sudah menyusun rencana jika suatu saat Zania ingin kembali padanya lagi. Namun detik selanjutnya ia kembali harus menelan pil pahit dari kekecewaan yang kesekian kalinya ketika David mengajukan pertanyaan pada wanita itu. "Wah, benarkah seperti itu sayang? Apa kau tidak bisa move on darinya?" tanya David datar. Hal itu membuat Farah menyunggingkan senyum karena merasa telah berhasil menghasut David dengan kata-katanya. Zania lalu menyandarkan kepalanya di pundak David mesra, sambil memeluk pria itu penuh kasih dan sayang, lalu berkata dengan nada manja. "Mana mungkin seperti itu Mas, aku sudah membuang batu kali itu karena aku telah mendapatkan batu berlian seperti dirimu. Lalu mana mungkin aku tidak bisa move on darinya. Kau juga sudah memberikan begitu banyak cinta dan kasih sayang yang aku butuhkan, lalu untuk apa aku berharap kembali pada orang yang sudah menciptakan luka di sini?" ucapnya sambil menarik tangan David ke dadanya, mengisyaratkan jika pria yang dia maksud telah melukainya terlalu dalam. "Mas tahu, aku tidak ingin terjatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya," tambahnya lagi, lalu menatap tajam Gama yang juga ikut menatapnya sendu. "Mas," tegur Farah ketika ia menemukan Gama tidak mengalihkan pandangannya sedikitpun dari Zania. Ia tahu pasti apa yang ada di pikiran suaminya itu, dan dengan segera ia menegurnya. Sedang Aryan dan Bella terkekeh geli melihat kemesraan pasangan suami istri itu yang mereka buat-buat, hanya untuk memanas-manasi kedua orang yang berada di hadapan mereka. "Aku pikir Tuan David tidak bisa bersikap sehangat itu pada wanita," ujar Bella pada Aryan.
Ya memang seperti itu, tapi akan sangat berbeda jika Tuan Muda bersama Nyonya Sania. Jawab Aryan. Bella mengalihkan pandangannya pada Aryan yang juga menatapnya, lalu mereka berdua tertawa bersama. Sedang Farah ia mengepalkan tangannya geram, mencoba menahan emosi dan amarahnya yang sudah ingin meledak, namun dia tidak bisa melakukan itu, karena ada suaminya yang akan selalu membela Sania. Kak Nia, kenapa kau tega sekali pada kami? Lirih Farah sedih. Sebisa mungkin ia menarik simpatik David agar kasihan padanya dan membelanya dari perbuatan Sania. Tapi yang ia lihat pria itu justru tidak peduli, malah David memeluk manja sang istri dengan melingkarkan tangannya di pinggul Sania. Iya, sebelum kami pamit, aku ingin memberikan sesuatu padamu Tuan Gama Yudhistira. Anggap saja ini sebagai salah satu balasan sakit hatiku padamu, dan aku harap kau tidak mendapatkan serangan jantung saat melihatnya. Ucapnya disertai senyum mengejeknya. Tidak, aku tidak. Kau mengalami serangan jantung terlebih dahulu, karena kau harus bersiap dengan balasan-balasan berikutnya dariku. Ini hanyalah awal untuk kalian. Sambungnya lagi. Gama mengeritkan dahi heran, apa maksud dari perkataan Sania? Hadiah apa yang akan dikatakan oleh wanita itu? Aryan. Panggil Sania. Pria itu maju selangkah dan menyerahkan sebuah amplop putih berlogo rumah sakit tempat di mana Farah mendapatkan perawatan. Sania tidak mengambil amplop itu, ia justru memberikan kode pada Aryan untuk memberikan amplop itu langsung pada Gama. Apa ini? Tanya Gama saat ia sudah mendapatkan amplop itu. Hasil tes DNA, dari anak yang dikandung oleh Farah, persiapkan hatimu. Ucapnya lalu ia mengajak suami, Aryan dan Bella keluar dari ruangan itu. Sepeninggal mereka Gama membuka amplop yang diserahkan oleh Sania padanya. Namun dengan cepat Farah mencegah tangan pria itu dan berkata, "Maaf, kamu meragukan aku." Gama menatap Farah tajam, lalu berkata, "Aku tidak meragukanmu, aku hanya ingin melihat apa isi dari amplop yang diberikan oleh mereka ini." Ucapnya. "Tapi Mas, jika kamu membukanya, itu sama saja Mas meragukan aku." "Ingat Mas, Mas sudah berjanji padaku kalau Mas tidak akan pernah meninggalkan aku," tuntut Farah. "Ini tidak ada hubungannya dengan janjiku Farah. Aku hanya ingin tahu apa alasan Sania memberikanku hasil tes DNA ini." "Tapi Mas, apa kau sudah menyembunyikan sesuatu dariku Farah? Mengapa kau terlihat begitu ketakutan?" "Tidak Mas. Aku tidak sedang menyembunyikan sesuatu darimu, aku hanya..." "Diamlah. Jika kau merasa bahwa kau tidak menyembunyikan sesuatu dariku, maka kau tidak perlu takut dan terus mencegahku untuk melihat apa isi amplop ini," ucap Gama. Farah terdiam, dia sudah tidak bisa lagi menghentikan niat Gama untuk membuka amplop itu. Dengan rasa was-was ia menanti reaksi Gama ketika mengetahui isi dari amplop yang sedang dipegangnya. Terlihat Gama mulai membuka amplop dan membaca isi kertas tersebut. Keningnya berkerut dalam saat membaca hasil DNA itu. Gama menoleh menatap Farah tajam, rahangnya mengeras, ia meremas kertas itu menjadikannya gumpalan kertas kecil. Dengan dada naik turun ia menjepit dagu Farah dengan kesatu tangannya, matanya menampakkan sorot amarah yang sangat membara. "Kau jawab dengan jujur, anak siapa yang kau kandung sebenarnya?" "Apa Mas, sakit lepaskan?" pinta Farah. Ia terkejut dengan aksi Gama yang tiba-tiba menyerangnya, membuat wajahnya terdongak dan dia bisa melihat sorot mata penuh kemarahan dari pria itu. "Jujur padaku Farah, anak siapa yang dia?" teriak Gama di depan wajah Farah. "Mas, dia anak kamu, anak kita. Lalu anak siapa lagi? Bukankah kita selalu melakukan hal itu, lalu kenapa kau meragukannya?" ujar Farah takut. Gama melepaskan tangannya dari wajah Farah,
Lalu ia melemparkan hasil tes DNA yang diberikan oleh Zania padanya. Ia meminta Farah untuk membaca hasil tes itu, agar wanita itu tidak bisa mengelak lagi dari kesalahannya. Farah mengambil kertas tersebut, membuka lalu membacanya. Di sana menyatakan bahwa hasil tes DNA dari janin yang dikandung oleh Farah selama ini bukanlah anak kandung Gama, karena saat membacanya terlihat jelas di sana 99,99% adalah negatif. Mas, itu tidak benar, jangan percaya dengan bukti itu. Bisa saja mereka merekayasa hasil tes DNA itu. Mas tahu sendiri mereka ingin menghancurkan hubungan kita berdua, Mas. Elak Farah. Bukti sudah ada di depan matamu, Farah, dan kamu masih saja mengelak atas perbuatanmu. Kau lihat kan nama rumah sakit yang tertera di amplop itu? Itu adalah rumah sakit yang dikenal dengan kevalidan datanya, dan orang-orang yang bekerja di sana adalah orang-orang yang sangat profesional dengan pekerjaannya dan juga terkenal jujur dan tidak gampang disogok. Jadi apa kamu masih berpikir jika mereka berbohong dan hanya ingin menipu aku? Hao, desak Gama. Farah terdiam tak mampu berkata-kata. Wanita itu sudah tidak bisa mengelak lagi. Jalan satu-satunya wanita itu harus jujur pada dirinya. Tangan Farah bergetar hebat, ia tidak tahu bagaimana caranya ia akan menjelaskan hal ini pada Gama, karena dia tahu jika ia berkata jujur tidak menutup kemungkinan Gama pasti akan marah besar padanya dan juga pasti akan segera menceraikan dirinya. Ia bertekad untuk mulai berkata jujur pada Gama. Mas, aku bisa menjelaskan semuanya. Mas, jangan salah paham dulu. Aku hilaf, Mas. Saat itu aku mabuk sampai aku tidak sadar aku sedang tidur bersama siapa. Maafkan aku, Mas. Keterlaluan kamu, Farah. Jadi ternyata selama ini kau sudah menipu diriku. Kau berpura-pura hamil anakku, agar aku menikahi dirimu. Ujarnya marah. Ah, teriakan Gama menggema di ruangan itu. Farah sampai harus menutup telinganya dengan kedua tangannya. Baru kali ini dia melihat Gama bisa semarah itu. Dengan cepat Farah turun dari ranjang dan melepas paksa infus yang melekat di tangannya dan berlutut di depan kaki Gama. Mas, maafkan aku. Tolong dengarkan penjelasanku dulu. Ujar Farah menangis memohon di kaki Gama. Rasa nyeri di perutnya sama sekali tidak ia rasakan. Saat ini ia hanya ingin membujuk Gama agar pria itu tidak meninggalkan dirinya. Lepas Farah, aku tidak sudi disentuh olehmu. Seharusnya sejak dulu aku tidak pernah mengenalmu dan juga tergoda oleh rayuanmu. Aku menyesal karena telah berhubungan denganmu. Aku harus kehilangan wanita yang paling aku cintai hanya untuk bertanggung jawab padamu. Tapi ternyata kau juga telah berbohong dan berselingkuh di belakangku. Dan kau menipuku dengan mengatakan bahwa itu adalah anakku. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan dirimu, Farah. Tidak, Mas, jangan mengatakan itu. Aku sangat mencintai dirimu, Mas Gama. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kau sudah berjanji padaku bahwa kau tidak akan meninggalkan aku dan berusaha untuk membangun rumah tangga kita dari awal, Mas. Tidak bisakah kita melupakan hal itu dan merealisasikan impian kita untuk membina rumah tangga bahagia bersama, Mas? Lagi pula anak itu juga sudah tidak ada di rahimku, Mas. Kita tidak perlu merawatnya nanti. Kita bisa membuat anak kita sendiri, darah daging kamu, Mas. Ujar Farah lagi. Plak. Satu tamparan keras melayang ke wajah Farah yang dihadiahkan oleh Gama padanya hingga membuat wajahnya tertolek ke samping. Farah tidak percaya jika Gama tega melakukan hal itu padanya. Farah memegang dan mengelus pipinya lembut karena rasa panas yang ia rasakan di pipinya. Tatapan sendunya mengarah pada wajah merah Gama yang sedang menahan amarahnya. Air matanya mengalir begitu saja di pipi Farah. Ini kali pertama Gama berbuat kasar padanya. Selama mereka bersama, jika marah Gama hanya akan menegur dirinya lembut agar tidak mengulangi kesalahannya.
Tapi kali ini pria itu sudah berubah, tak ada cinta lagi yang Farah lihat dari sorot mata pria itu. Padahal baru siang tadi ia melihat tatapan itu di mata Gama, tapi semuanya sudah hilang meluap entah kemana. "Mas, kamu nampar aku," lirihnya. "Iya Farah, seharusnya aku tidak hanya menamparkanmu, tapi seharusnya aku menal." "Tidak Mas. Tidak. Jangan katakan itu, aku tidak mau Mas menceraikan aku. Aku masih sangat mencintaimu Mas. Aku tidak ingin berpisah darimu, aku akan melakukan apapun permintaanmu Mas, asal kau tidak meninggalkan aku. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi Mas di kota ini, jika kau pergi juga pada siapa lagi aku akan pergi." Ucapnya memohon agar tidak ditinggalkan. "Pergi saja kemanapun kau ingin pergi dan jangan pernah muncul lagi di depan wajahku, karena aku sudah tidak sudi lagi melihat dirimu. Aku akan menceraikan dirimu Farah, aku tidak ingin tinggal dengan wanita iblis seperti dirimu. Keluargamu itu juga adalah keluarga psikopat. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh lagi dengan masalah keluargamu," ucap tegas Gama. "Tidak Mas, kau tidak bisa melakukan itu. Aku istrimu dan aku berhak untuk mempertahankan rumah tangga kita," ujar Farah. "Baik, aku tidak akan menceraikan dirimu. Tapi kau sudah berjanji akan melakukan apapun asal aku tidak meninggalkanmu. Aku tidak akan melakukan itu. Tapi aku punya syarat untukmu," tutur Gama mencoba untuk bernegosiasi dengan Farah. "Apa Mas? Apa syarat yang ingin kau ajukan padaku? Aku akan melakukan apapun yang Mas perintahkan asal Mas tidak pernah meninggalkan diriku," jawab Farah. Wanita itu rela melakukan apa saja yang Gama inginkan, selama ia masih bisa hidup bersama pria itu. Tapi Farah pun penasaran syarat apa yang akan diberikan oleh Gama padanya, semoga saja dia tidak memberikan syarat yang begitu berat. "Baik. Syaratnya adalah kau harus bisa membuat Sania bisa kembali lagi padaku," ucap Gama membuat Farah terdiam tak berkutik di tempatnya. Farah terkejut mendengar syarat yang diajukan Gama padanya. Bagaimana mungkin Gama begitu tega memintanya untuk mendekatkan kembali ia dengan Sania, itu tidak mungkin ia lakukan. Selain karena ia tidak ingin Sania kembali bersama suaminya itu, sekarang Sania dilindungi oleh seseorang yang sangat berpengaruh. Jangankan meminta Sania untuk kembali pada Gama, mendekati wanita itu saja saat ini pasti sangat sulit untuknya. "Mas, apa kau bercanda?" tanya Farah tak percaya. "Aku tidak pernah bercanda dengan kata-kataku Farah. Jika kau tidak ingin aku ceraikan, maka kau harus melakukan apa yang aku katakan, tapi jika tidak mau juga tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan itu, tapi kau harus menanggung sendiri resikonya," ucap Gama. Bagai buah si malakama, Farah tidak tahu harus berbuat apa. Gama memberikannya pilihan yang begitu sulit untuk dia pilih, kedua pilihan itu hanya akan mempersulit dirinya. Tapi dia juga tidak punya pilihan lain, terpaksa dirinya menginyakan persyaratan dari Gama asal pria itu menepati janjinya untuk tidak menceraikan dirinya. "Baik, aku akan menuruti keinginanmu, tapi aku tidak bisa menjamin jika aku akan berhasil melakukan itu. Kau tahu sendiri seperti apa kehidupan Sania saat ini Mas. David bukan orang yang bisa kita anggap remeh," ucap Farah. "Kau hanya perlu melakukan tugasmu, jika urusan David, biar itu akan menjadi urusanku," ucap Gama tegas. Setelah mengatakan itu Gama meninggalkan Farah di ruang inap itu setelah berpamitan dengannya. Sedang kembali membaringkan tubuhnya di ranjang rawat inapnya. Farah belum bisa ikut pulang bersama Gama karena belum mendapatkan izin dari dokter untuk keluar. Farah hanya bisa menatap punggung Gama yang berjalan keluar meninggalkan dirinya. "Kenapa kamu harus setega ini padaku Mas?
Aku tahu aku salah tapi aku tidak menyangka jika ternyata kau masih menyimpan rasa yang begitu besar untuk Kazania sedang untuk diriku kau berikan sisa-sisa perasaanmu. Baru pagi tadi kau berjanji padaku untuk tidak meninggalkanku, tapi sekarang kau sudah mengingkari janji itu begitu saja. Lirih Farah bergumam dan gumanannya itu hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Wahyudi dibuat terkejut saat seorang suster memasuki ruangannya dengan wajah penuh cemas dan juga seperti sedang ketakutan. Bahkan suster itu menerobos masuk tanpa mengetuk pintu atau mengucapkan permisi pada dirinya membuatnya memarahi suster itu dengan sangat kasar. "Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak belajar sopan santun, ha?" bentak Wahyudi. "Dok, maaf saya sangat panik. Saya hanya ingin melaporkan kalau gudang kita sedang diobrak-abrik sama Pak Kepolisian, Dok." Ucap Wahyudi membelalakan matanya, ia berdiri dari duduknya dengan wajah tegang. "Apa maksudmu, Alina?" tanya Wahyudi memastikan. "Dok, kita punya waktu lagi, kita harus segera pergi dari kota ini dan meninggalkan semuanya jika dokter tidak ingin ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena mereka mengetahui jika gudang itu adalah tempat praktek ilegal milik dokter dan beberapa anak buah dokter sudah ditahan dan beberapa lainnya berhasil kabur." "Tidak. Bagaimana dengan Joe?" tanyanya cemas. "Joe berhasil kabur dokter itu, dia lagi yang memberikan informasi itu kepadaku dan meminta Anda untuk segera meninggalkan kota ini," ucap dulu Suster Alina. "Tidak, Alina. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Bagaimana dengan perjanjian kita kepada Tuan Matteo? Kau tahu jika kita tidak menepati perjanjian itu, bukan hanya ditangkap tapi nyawa kita akan menghilang." Alina, suster yang selalu setia berdiri di samping Wahyudi, ternyata ia bukan pelayan kesehatan sembarangan. Ia adalah kaki tangan yang selalu ada dalam setiap tindakan gelap dan kotor yang dilakukan oleh Dr. Wahyudi di rumah sakit itu. Bersama Wahyudi, Alina hari-hari berkecimpung dengan aksi kejahatan terencana yang melibatkan beberapa rekan yang ia simpan rapat-rapat identitasnya. Ketika gudang tua tempat Wahyudi dan orang-orangnya melakukan operasi terlarang telah diketahui oleh pihak kepolisian, sudah pasti mereka semua akan tertangkap termasuk juga dirinya. Alina sudah tahu dari awal konsekuensi dari dunia kejahatan yang ia geluti bersama Wahyudi siap menyeretnya ke jurang yang lebih dalam. Tapi demi mendapatkan uang yang banyak, dan juga dengan cara yang cepat, Alina tidak bisa menolak ketika Wahyudi memintanya untuk bekerja sama dengan dirinya. "Tapi dokter, jika dokter terus bertahan di tempat ini maka kami semua juga akan terseret," ucapnya lagi. "Apa kalian takut?" tanya Wahyudi penuh intimidasi. "Dokter tidak bisa menumbalkan kami kan, kami hanya mengikuti keinginan dokter. Jika kami semua juga tertangkap, maka tuduhan itu semua akan mengarah padamu, dan saya yakin Anda tahu apa resiko yang akan terjadi pada Anda nantinya," ujar Alina. "Kau mengancamku." "Tak ada gunanya aku mengancammu, Dok. Sekarang aku hanya memberikan Anda pilihan. Lari bersama kami, atau tetap di sini siap menerima hukuman yang akan Anda dapatkan sesaat nanti," sahut Alina. Bagaimana Alina?